mengawal kasus ini sampai dengan hari ini, dan saat ini pelaku Yazid Atam ini sudah ditahan oleh penyidik, alhamdulillah, dan semuanya sedang berproses untuk pelimpahan ke kejaksaan. Jadi sekarang sudah mulai terang kasus ini, dan kami khususnya korban sedang menunggu proses sidang digelar di Pengadilan Negeri Tangerang. Tadi ada BAP tambahan atau gimana? Iya, ada sedikit keterangan yang memang kurang yang diminta oleh jaksa sehingga perlu untuk dilengkapi seperti itu. Udah selesai sih tadi, cuma sedikit aja keterangan tambahan. Tadi ada berapa pertanyaan yang kira-kira? Cuma 3 ya? Tiga pertanyaan. Artinya hari ini ada pemeriksaan tambahan. Iya. Karena tersangka sudah ditahan. Sejak kapan? Sejak Idul Adha kemarin. Dalam Idul Adha. Artinya yang bersangkutan menurut penyidik mengakui ada kejadian itu ya? Iya, pengakuan ada, ini semuanya sudah dilengkapi, semuanya berkas perkara sudah. Tinggal kita menunggu aja pelimpahan ke pengadilan untuk digelar sidang. Artinya sebentar lagi mau P21? Iya, sekarang. Kita doakan semoga segera mungkin. Puas nggak sih dengan kinerja kepolisian Tangsel sendiri? Puas banget sih sebenarnya, puas banget karena pelakunya sudah ditahan ya. Cuman kasus ini dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, sekarang udah Juli, Agustus, September masuk, sudah 10 bulan. Perjuangannya Belum setahun sih, tapi maksudnya mudah-mudahan lah jangan terlalu lama ya. Orangnya juga sudah ditahan, kan lebih baik cepat diadilin, kita juga jadi senang ya, masuk puas gitu. Vina sendiri sebagai korban gimana nih menanggapi? Aku udah ditahannya karena kemarin kan katanya mau damai, akhirnya nggak jadi damai. Aku nggak terima kan, karena mau damai jadi nggak damai. Hingga akhirnya kan aku berlanjut sampai hari ini. Semoga aku berharap kasus aku nggak dibantu jaksa yang kemarin masih dibantu, masih ada yang kurang tapi sempat orang tua ada omong-omongannya kasar, nggak enak gitu, yang membuat orang tua aku kecewa, hancur, cerita ke aku. Sempat aku cerita juga ngadu ke LPSK sama ke Kalisa, sempat bilangin dari waktu itu. Makanya kita hari ini kan rencananya mau ke jaksa tapi nggak bisa kan, karena waktu dulu Kalisa juga waktu aku usulnya nggak terlalu ini juga, nggak bisa juga. Aku sih berharap Kalisa bisa Besok pagi ke jaksa. Tapi dari Vina sendiri sudah tidak ada lagi teror atau apa yang pernah dirasain? Cuma berharapnya keluarganya minta maaf ke ibu aku gitu, karena udah juga keluarganya memperlakukan ibu aku dengan tidak baik. Mbak Lisa, dari semenjak tertahannya TSK ini sudah ada komunikasi dengan? Ya. Tidak ada komunikasi baik keluarganya maupun pengacaranya. Cuman waktu itu pengacaranya minta untuk mediasi. Saat itu sekali digelar di kepolisian, terus kemudian kita hadiri karena bentuk undangan sudah kita penuhi. Ya cuman pada saat mediasi itu dia sampaikan untuk diskusi keluarga dulu. Nanti 2 minggu lagi ada kabar. Ternyata 2 minggu kami tunggu, ternyata nggak ada kabar. Ya sudah, kasus ini terus berlanjut. Artinya mereka sudah tidak ada itikat baik. Jadi kami sudah menutup pintu perdamaian seperti itu. Artinya ketika misalnya nantinya akan ada mungkin mediasi perdamaian dari kubu ini sudah menutup ya, artinya seperti itu. Sudah kita tolak karena sudah kita kasih kesempatan 1 kali itu berdasarkan undangan kepolisian atas permintaan dari pengacara pelaku seperti itu. Kita sudah penuhi 1 kali dan mereka berjanji 2 minggu akan ada kabar. Ternyata jadi kita sudah menutup pintu damai. Kabarnya kemarin sempat mendatangi Sania Marwah untuk berkomunikasi. Mungkin Vina gimana ceritanya? Ibu aku sih Mama yang datangin, bukan aku. Terus? Sempat
di videoin ya Mas Sania Marwah. Terus orang tua aku bilang nggak takut, kalau mau disebarin nggak takut. Lo perempuan, gue juga perempuan, orang tua aku ceritanya gitu. Terus kata Sania Marwah jangan bawa-bawa Sania. Di sini aku nggak bawa-bawa dia, emang berdasarkan dia sepupunya gitu kan. Aku juga kenalnya Ibu Sania Marwah, lagi itu aku chat, sempat kita chatan baik pas awal tunangan, sampai akhirnya saya diperlakukan dengan tidak baik oleh Ibu Sania Marwah. Cuman itu doang sih. Katanya pernah berhubungan WA sama kalau bertemu dengan tatap muka bahwa itu memang dia dari keluarganya ponakan. Dari Yajitnya dulu cerita sama aku, sering pas aku ulang tahun selalu ngirimin videonya Sania Marwah, ngucapin ke aku. Terus kemarin pas ketemu dia tidak mengakui. Tidak mengakui. Apakah teman-teman sudah ketemu dengan Kak Sania Marwah? Mungkin Belum. Menghindar juga sama. Ya itulah, sama-sama sedang memperjuangkan hak-hak perempuan sebenarnya. Udahlah, kita juga selesai, tidak mau udah putus. bicara lagi. Tapi untuk kesiapan Fokus mental Vina sendiri untuk menghadiri persidangan, karena kan di situ pasti akan lebih buka-bukaan ya Mbak ya dibanding sini. Ya lebih kuat lagi, gimana lagi ya namanya ujian. Saya juga berharap Menteri Perempuan juga dengar keluh kesah saya karena masih digantung di kejaksaan kasus saya. Kemarin-kemarin masih belum ada titik terangnya kan dari jaksa. Sempat ibu saya juga di gimana ya, omongannya tuh kayak nggak enak gitu sama ibu saya kan nyamperin tanpa adanya kalisah gitu, karena emang udah gimana ya, udah gregetan gitu kan. Harusnya udah apa sih, Yajitnya udah harusnya kan dilimpahin gitu kan. Ternyata selama 4 bulan itu Karena ditahannya udah terlalu lama juga, kalau nggak limpah-limpah juga kan kasihan, dua-duanya juga sedang menunggu kepastian hukum ini kan, keadilan. Kalau upaya apa sih dari Mbak Lisa sendiri nih terhadap nantinya akan ada sidang sendiri, mungkin tuntutannya seperti apa? Apakah nanti akan kita sudah mengajukan ke LPSK untuk restitusinya kerugian-kerugian yang sudah dialami Vina selama kejadian sampai dengan kasus ini bergulir 1 tahun ini. Semua sudah kita serahkan, semua tuntutan kita melalui LPSK. Nanti biar LPSK nanti akan menyerahkannya ke majelis hakim supaya diputus bersamaan dengan putusan perkara ini. mungkin selain ini akan ada perlindungan juga nggak untuk saksi ke korban? Iya, nanti tahapannya kalau sudah digelar sidang nanti Vina akan setiap persidangan akan didampingi oleh LPSK sampai selesai putusan seperti itu. Kalau dari Mbak Lisa sendiri, apakah ada tambahan bukti atau saksi yang akan menjadi kunci nanti di persidangan? Saksi kunci saya rasa dari keluarganya sudah cukup, karena kan memang pada saat itu mereka mengetahui pada saat kejadian, paling itu aja sih. Kalau visum kan semua diserahin semua, baik psikolognya maupun dari dokternya semua, dan sampai saat ini juga kan masih berjalan untuk penyakitnya gitu. Penyakitnya sekarang tahapannya belum sembuh dan masih ditanggung oleh LPSK pengobatannya seperti itu. Oh, dari sisi psikolognya sendiri? Psikolognya hasilnya buruk, Mas. Oh, masih Sangat sampai buruk. saat ini? Iya. Masih traumatik ya? Iya, masih. Karena dia belum bisa melupakan kejadian itu, jadi selalu kebayang-bayang gitu. Memang harus to be continue, jadi nggak bisa sekali 2 kali. Penyembuhan itu jauh lebih lama. Kalau fisik mungkin bisa obat selesai gitu ya, cuman kalau psikis itu lama, nggak bisa langsung sembuh gitu. Kalau dari harapan Vina sendiri untuk si TSK dihukum seberat-beratnya atau bagaimana? Aku pengennya seberat-beratnya, karena aku sudah berbulan-bulan, malah lebih dari berbulan-bulan bertanggung jawab. Orang tua aku juga etikat baik datang ke sana, karena kita juga kasihan dia anak yatim piatu ya. Begitu juga, apakah dia kasihan dengan saya, apa yang dia lakukan ke saya, kan gak ada kasihannya maksudnya gitu kan. Saya lihat status bukunya santai-santai aja, senyum-senyum aja. Apakah sekarang dia bisa sesantai itu? Tapi sebenarnya kan pelaku sudah ditahan, artinya hidup di penjara itu nggak ada yang enak. Artinya sudah menjalani dari mulai penangkapan sampai dengan hari ini pun
itu pasti dia tidak bisa tidur dan tidak bisa makan enak. Iya, tadi juga pagi cerita ya Pak, Iya. udah di tes apakah dia juga memang penyakit atau gimana ya, Pak. Tadi ada ditanya kemarin apa kemampuannya dia PK Dipres Untuk untuk diambil urinnya, dikorek-korek supaya dites hasilnya apa, itu semuanya ada di kepolisian. Ya, Oh, mungkin akan diserahkan pada saat persidangan. Terima kasih.